Para eyang adi yuswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam persekutuan doa adi yuswa GKJ Wirobrajan. Dan karena masih dalam suasana pandemik saat ini, kita masih berjumpa melalui online via kanal YouTube GKJ Wirobrajan. Para eyang adi yuswa dalam edisi 16 April 2021 saat ini. Dan dalam suasana kita merayakan Paskah, tema kita yang akan kita hayati bersama adalah 7 Sabda Salib, penuntun kehidupan adi yuswa. Karena itu, mari kini kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Allah. Para eyang adi yuswa, marilah persekutuan doa kita saat ini bersama kita awali dengan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kita ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada para eyang adi yuswa sekarang dan selamanya. Amin. Para eyang adi yuswa, sebelum kita memasuki firman Tuhan dan kebenaran sabdanya, kini mari bersama kita mengangkat hati, menyembah dan memuji Tuhan dalam sebuah pujian. Mars Adi Yuswa Gereja Kristen Jawa.
Adi Yuswo yang terkasih, kini mari sebelum kita menerima kebenaran sabda Tuhan, kita menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terimalah segenap hormat, puji, sembah dan syukur kami kepadamu. Sekalipun dalam keprihatinan pandemi COVID-19, oleh rahmat-Mu yang menjaga dan memelihara kami pun tetap dapat bersekutu di dalam kebenaran firman-Mu. Kini kami telah merasakan hadirat-Mu dan hati pikiran jiwa kami telah terarah kepadamu. Mari ya Roh Kudus, kini terangilah pikiran dan hati, bahkan segenap batin dan jiwa kami, supaya kami sungguh dapat mendengar sabda-Mu dan kami menerima kuasa ketika kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dengan demikian, kami tidak ingin Paskah hanya menjadi sebuah perayaan, tetapi sebuah perubahan kehidupan ketika kami telah dibangkitkan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Urapilah hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para eyang Adi Yuswo, dalam edisi April 2021 ini, saya kira belum terlambat kalau saya mengucapkan Sugeng Paskah. Para eyang Adi Yuswo, memang kalau kita menyadari situasi kondisi kita sudah tidak kuat lagi seperti dulu. Kita tidak muda lagi seperti dulu. Sehingga sering kita merasakan segala masa kejayaan, masa keemasan kita sudah berlalu. Para eyang Adi Yuswo menyadari mungkin saat-saat ini adalah bagian babak akhir dari kehidupan. Dan karena itu jika dibandingkan dengan masa muda yang kuat, yang sehat, yang masih bekerja, tentu babak-babak akhir ini menjadi perasaan yang begitu lemah. Seakan-akan kita hanya tinggal menghabiskan sisa hidup saja, nunggu dipanggil Tuhan, sima tupang, siang malam tunggu panggilan Tuhan. Menghabiskan nafas, menghabiskan tubuh kita yang semakin lemah ini, termasuk juga menghabiskan nafas hidup. Bukan demikian para eyang. Justru kalau menjadi babak akhir, itu malah babak yang menentukan, babak yang sangat penting. Pepatah itu mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Lalu apa yang akan ditinggalkan oleh para eyang Adi Yuswo di babak akhir yang menentukan ini? Dan justru itu saat-saat yang paling penting. Para eyang Adi Yuswo, karena itu saya mengajak, karena kita dalam perayaan Paskah, supaya tidak menjadi lemah seakan tinggal menghabiskan sisa-sisa hidup, tinggal menghabiskan nafas kita, tetapi belajar dari Tuhan Yesus ketika Ia melewati masa babak akhir dalam kehidupannya. Di manakah para eyang Adi Yuswo? Ya, Tuhan Yesus menghabiskan babak akhir kehidupannya di kayu salib.
bukan dengan lemah, bukan dengan putus asa, bukan dengan menghabiskan sisa nafas kehidupannya, tetapi justru di babak-babak akhir kehidupan Tuhan Yesus. Di sana ia berkuasa, di sana ia bersabda, dan Alkitab mencatat 7 sabda salib yang menjadi kekuatan, yang menjadi inspirasi bagi kehidupan. Kalau sekarang Eyang Adi Yuswo memang merasa pada babak-babak akhir kehidupan, mari kita belajar babak akhir kehidupan Tuhan Yesus melalui pelajaran 7 sabda salib yang akan menjadi penuntun kehidupan kita. Poro Eyang Adi Yuswo. Pertama, sabda salib melukiskan sebagai sabda pengampunan. Tuhan Yesus bersabda, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus mengampuni di babak akhir kehidupannya, supaya sekarang kalau Poro Eyang Adi Yuswo juga di babak akhir adalah juga saat-saat untuk mengampuni. Tidak lagi mengingat-ingat kesalahan, baik kesalahan orang lain juga kesalahan diri kita sendiri. Tidak lagi masih ada yang tersimpan kepahitan dalam hidup kita. Yesus Kristus di babak akhir mengajarkan kita kemuliaan hidup, yaitu dengan melepaskan pengampunan, bukan malah menjadi pendendam, bukan malah keinginan untuk membalas. Coba mari lihat diri kita. Adakah kesalahan yang masih kita simpan? Kepahitan yang masih kita pendam? Karena itu mari, di babak akhir Tuhan masih memberi kita kekuatan. Bukan kekuatan untuk bekerja, mungkin sudah lemah. Bukan kekuatan untuk berpikir keras, mungkin kita sudah banyak berkurang. Tapi ada satu kekuatan Adi Yuswo di babak akhir seperti Yesus. Kekuatan mengampuni. Kedua, kita belajar sabda pertobatan. Yesus di atas kayu salib bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Ucapan sabda salib ini, Poro Eyang Adi Yuswo, ditujukan kepada salah seorang penjahat yang juga disalibkan, bahkan juga yang akan meregang nyawa. Ia meminta permohonan terakhir pada Tuhan Yesus. "Ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja." Dia minta untuk diingat. Sebab hidupnya sebagai penjahat merasa seperti sampah yang tidak berarti. Dan sampah itu tidak ada harganya. Ia pun merasa dirinya tidak berharga di hadapan Allah. Mungkin kita juga merasa demikian ketika mengingat kesalahan, ketika mengingat kegagalan-kegagalan kita di masa lalu, di masa muda. Tetapi sabda pertobatan, supaya Poro Eyang Adi Yuswo di babak akhir ditunjukkan kepada Tuhan, belum atau tidak pernah terlambat untuk selalu bertobat. Mari berbalik kepada Tuhan. Ya memang masa muda kita tidak sempurna. Banyak kegagalan, banyak kekecewaan. Tetapi ingat, ketika Tuhan mengatakan aku akan mengingatmu, bukan kamu bersama aku di Firdaus. Tuhan mampu mengubah bagian akhir yang menentukan.
penjahat yang tampaknya seperti sampah yang tidak berharga, tinggal bersama dengan Tuhan. Kegagalan kita masa lalu, kekecewaan kita di masa lalu pun tetap dapat diubah pada bagian akhir oleh Allah. Belum terlambat, dan mari di usia lanjut kita tetap bertobat, berbalik kepada Allah. 3. Sabda persatuan. Diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi ibunya Maria dan kepada muridnya Yohanes demikian. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Tuhan mau menunjukkan di tengah-tengah penderitaannya, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia mempedulikan ibunya Maria. Terlebih saat menderita, begitu banyak keluarga yang telah meninggalkannya. Orang-orang yang masih bertahan adalah Yohanes yang tetap percaya. Dan kepada Yohanes, Yesus mempercayakan Maria. Yesus mau menunjukkan di babak akhir hubungan yang paling penting. Inilah anak, inilah ibu, yaitu hubungan keluarga. Dalam keluarga setiap orang itu diterima. Dalam keluarga ada ikatan yang kekal. Karena itu, ketika kita memasuki babak akhir sebagai adiuswa, hiduplah dalam persekutuan. Hiduplah dalam ikatan keluarga. Saling menjaga, saling menolong. Sebab kita adalah keluarga Allah. Para eyang adiuswa betapapun lemah, jangan undur diri. Hiduplah terus bersosialisasi dengan jemaat Tuhan. Telepon dan hubungi anak maupun cucu. Babak akhir adalah babak menikmati kebersamaan, persekutuan sebagai keluarga Allah. 4. Sabda penderitaan dosa. Sebab di atas kayu salib Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan berseru dengan keras, berseru di dalam sebuah ratapan, memanggil Allah dan mengapa merasa ditinggalkan. Ini mengajarkan kita di babak-babak akhir kehidupan. Ternyata yang paling berbahaya, yang paling mengancam kehidupan, terutama bagi para eyang adiuswa, bukanlah penyakit, bukanlah kemiskinan, mungkin karena memang tidak punya pensiun, tetapi yang paling berbahaya adalah dosa. Sebab dosa memisahkan kita dari Allah. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mau menunjukkan inilah penderitaan yang terberat, yaitu terpisah hubungan kita dengan Allah. Tuhan Yesus bahkan berseru supaya menjadi peringatan kita. Dalam babak akhir kehidupan adiuswa, tinggalkanlah dosa-dosa. Bereskanlah dosa-dosa. Dosalah penderitaan yang paling dalam. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak tahan dengan derita dan hukuman sampai berseru. Maka kalau Yesus sendiri tidak tahan dan berseru mengingatkan kita, sudah adiuswa, jangan main-main, jangan pelihara, dan jangan keraskan hati terhadap dosa. 5. Sabda penderitaan tubuh. Sebab di atas kayu salib Tuhan bersabda, "Aku
haus. Kita pun merasakan penderitaan tubuh. Semakin tua justru semakin lemah. Dan kita pun melihat Yesus juga mengalami penderitaan tubuh, kelemahan, kekurangan, aku haus. Tetapi perhatikan, apa yang tampaknya derita, lemah, dan kurang yang diucapkan Tuhan Yesus. Itulah penggenapan Mazmur 69 ayat 21. Apa yang tampaknya lemah, kurang, dan derita, ternyata bukanlah ditinggal dan diabaikan Allah. Bahkan untuk menggenapkan rencana Allah. Supaya kalaupun kita lemah dan kurang, itu pun tidak terlepas dari rancangan Allah. Bahkan Allah berkenan memakai kelemahan, penderitaan, justru untuk menunjukkan kebaikannya. Ketika Yesus haus, sebuah anggur asam ditusuk pada bulu hisop, diangkat pada mulut Yesus. Bulu hisop yang terangkat mengingatkan kita bulu hisop yang untuk mengoleskan darah di ambang pintu dalam peristiwa Paskah. Ini mau menunjukkan ketika Yesus haus dan bulu hisop terangkat. Ini menunjukkan domba Paskah yang sejati, yang menebus dan menyelamatkan semua orang. Apa yang tampaknya derita dapat mendatangkan kebaikan. Bahkan Yesus haus, tetapi itu menunjuk anak domba Paskah. Para eyang adi Yuswa mungkin lemah dan kurang, tetapi itu pun tetap menjadi jalan berkat di dalam rancangan Allah. Sabda ke-6, sabda kemenangan, sudah selesai. Artinya, jika sebuah rancangan itu sudah digenapi, kalau sebuah tugas itu sudah dipenuhi, kalau sebuah tujuan itu sudah dicapai, sudah selesai. Apanya yang selesai kalau dalam penderitaan dan kematian? Justru babak akhir Tuhan Yesus mengucapkan sudah selesai. Mau menunjukkan kalau kita juga para eyang adi Yuswa di babak akhir, kemenangan kita itu bukan pada kesehatan. Kemenangan kita bukan pada kekuatan. Kemenangan kita bukan berarti kalau kemudian kita menjadi punya pensiun, punya warisan. Bukan itu. Yesus sudah selesai karena ia taat sampai akhir, setia sampai mati. Maka Yesus bersabda sudah selesai. Para eyang adi Yuswa, kita menang kalau kita taat dan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Maka apapun babak akhir, sekalipun dalam kelemahan, kekurangan, dan penderitaan, kita menang kalau kita taat, setia dengan penuh sukacita sampai akhir. Sabda ke-6, sabda penyerahan diri. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dalam kelemahan, dalam kesusahan, bahkan dalam puncak penderitaan, Yesus tidak menjadi sedih dan kecewa dan tidak pula berpaling dari Allah. Tetapi justru ia berserah kepada Allah. Ia menyerahkan diri. Demikian para eyang adi Yuswa, jangan menjadi putus asa. Jangan menyerah hanya dengan keadaan dan kekurangan kita. Dan jangan pernah menyerah terhadap kematian. Percayalah bahwa kalau kita hidup dulu yang mengawali Allah, sebab kita tidak memilih tempat, tanggal,
tetapi kita hidup diawali oleh Allah. Pun demikian besok mati, itu pun ditutup dan diakhiri oleh Allah. Baik hidup maupun mati, semua kedaulatan Allah. Dan untuk itulah kita menyerah pada Allah. Kita berserah bahwa di dalam Yesus, baik hidup ataupun besok mati, aku akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Para eyang adi yuswa, begitu banyak pelajaran iman dari 7 sabda salib. Bahkan di babak akhir kehidupan Tuhan Yesus, dalam penderitaan di atas kayu salib, kita mau diajarkan pertama untuk mengampuni, kedua untuk bertobat, ketiga untuk hidup dalam persekutuan keluarga Allah, keempat untuk waspada dan meninggalkan dosa-dosa, kelima untuk berani menghadapi kekurangan, kelemahan dan penderitaan, keenam untuk tetap taat dan setia sampai akhir sudah selesai, dan ketujuh untuk berserah kepada Tuhan. Di babak-babak akhir kehidupan Tuhan Yesus, ternyata salib tidak berujung pada kematian. Salib bukan hanya kehilangan hidup, tetapi justru dalam babak akhir dengan disalibkan akan ada perubahan yang justru berdampak besar. Yesus disalib dan mati, tetapi tidak kehilangan hidup, tetapi memberikan kehidupan bagi banyak orang, kepada kita semua. Karena itu, para eyang adi yuswa yang ada pada babak-babak akhir kehidupan, inilah saat yang menentukan, saat yang akan berdampak besar. Sebab Yesus di babak akhir, kematiannya membawa dampak, bahkan membawa pengharapan, kehidupan, kebangkitan kekal. Biarlah kita sebagai milik Tuhan Yesus di babak akhir tidak menjadi lemah, tidak kehilangan hidup, tetapi semakin semangat karena kematian kita pun akan membawa perubahan dan dampak besar. Ingatlah seorang pelari, kalau menjelang garis finish bukannya menjadi lemah, tetapi menjadi semangat untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena di sanalah yang paling menentukan bahwa dirinya adalah pemenang dan juara. Dan kalau Kristus babak akhir hidupnya telah memenangkan kita, apa yang kita takuti? Biarlah di babak kehidupan akhir adi yuswa, kita hidup berpengharapan dan kita hidup berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran sabda. Terkadang di babak-babak akhir kehidupan, kami merasa kehilangan karena kami semakin lemah, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan orang-orang yang dulu bersama-sama dengan kami. Sehingga babak akhir ini kami lewati dalam perasaan sedih, lemah, bahkan putus asa. Terima kasih Bapa, oleh karena sabdamu, hari ini kami belajar babak akhir Tuhan Yesus Kristus justru begitu menentukan, bahkan membawa kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Pengampunan, penebusan, dan pembenaran kami di hadapan Allah. Sehingga biarlah ini menjadi babak akhir, tetapi kami boleh belajar dari sabda Kristus untuk mengampuni, untuk bertobat, untuk hidup dalam persekutuan, untuk meninggalkan segala dosa-dosa, untuk berani menghadapi penderitaan, untuk taat dan setia sampai akhir, dan berakhir pada penyerahan diri kepadamu. Terima kasih Bapa. Dan kini kami memohonkan,
berkat penyertaan-Mu bagi segenap para eyang adi yuswa. Janganlah Engkau tinggalkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan karuniakan jalan keluar. Limpahi hari-hari para eyang adi yuswa dalam kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera surgawi berlimpah atas kehidupan mereka. Lindungi sehingga mereka Tuhan jauhkan dari berbagai penyakit, godaan, dan kecelakaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa kami merindukan kesempatan kami untuk bersekutu kembali, dan sekalipun kami bertahan di tengah pandemik, biarlah kami terus percaya akan pemeliharaan-Mu bagi para eyang yang saat ini juga menantikan jadwal vaksin. Engkau pun boleh turut campur tangan sehingga mereka boleh mendapat vaksin, dan seturut rancangan-Mu sesuai dengan cara dan waktu-Mu, kami boleh dipersatukan kembali dalam persekutuan PA Adi Yuswa di gereja. Kami tetap berpengharapan, dan jikalaupun kami belum dapat menyaksikan, justru kami telah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seru doa syukur ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati, dan yang menjadikan kami ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Para eyang adi yuswa, sebelum kita mengakhiri dengan menerima pengutusan dan berkat, sebuah pujian Paskah meneguhkan kita. Kristus bangkit, soraklah. Para eyang adi yuswa yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebersamaan kita. Dan karena itu mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dengan hidup sebagai pelaku firman setiap hari.
dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati Eyang Adi Yuswo dan melindungi Eyang Adi Yuswo. Tuhan menyinari Eyang Adi Yuswo dengan wajah-Nya dan memberi Eyang Adi Yuswo kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi Eyang Adi Yuswo dan memberi Eyang Adi Yuswo damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian para Eyang Adi Yuswo, kebersamaan kita melalui persekutuan doa secara online. Kiranya Tuhan senantiasa tetap melindungi dan memelihara kita. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah dan sampai bertemu dalam kesempatan persekutuan Adi Yuswo GKJ Wirobrajan dalam bulan yang akan datang. Tuhan memberkati.